Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Dewi, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini adalah dokumentasi video saya aksi nyata mode 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Yuk kita simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakasek, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf tenaga kependidikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan rapat tentang tata tertib sekaligus dengan kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 oleh Ibu Febriana Dewi dan Ibu Rostiana. Ya baiklah, acara pertama pada pagi hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian acara kedua yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Untung Aprianto. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan mengangkat tangan, bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelancaran acara kita pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik serta hidayahmu, dan jadikanlah acara ini bernilai ibadah di sisimu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kiranya momentum musyawarah ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban misi SMA Negeri 1 Pasarwajo bersama-sama, memberikan kontribusi membangun sekolah kami yang tercinta ini. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menghantarkan institusi kami SMA Negeri 1 Pasarwajo menuju kejayaan. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas di antara kami. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafiz, pertautkanlah tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, acara berikutnya yaitu kata pengantar dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu dewan guru serta tenaga kependidikan yang berkesempatan hadir pada pertemuan pagi hari ini sampai di sore hari sebentar. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada pertemuan hari ini. Kenapa siswa kita liburkan? Sebenarnya itu bukan diliburkan, tetapi dibelajarkan di rumah. Kondisi sekolah kita hari ini itu agak susah kita mau lakukan pertemuan seperti begini. Tidak bisa kita melahirkan sebuah produk. Karena apa? Tidak ada waktu bagi kita untuk bertemu, terkecuali dengan cara seperti begini. Atau bisa juga diselenggarakan seperti waktu-waktu belakangan. Kita ambil di pertengahan hari, mungkin jam-jam 11, kemudian setelah itu kita tutup pada zuhur. Sehingga kemudian hari ini karena banyak yang dibahas, maka kemudian harus kita belajarkan di rumah siswa dan siswi kita. Mekanismenya sudah diatur oleh kurikulum. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama sebelum saya sampaikan terkait agenda pertemuan kita hari ini, saya mau ingin ucapkan terima kasih banyak kepada tim pelatih dan seluruh dewan guru, baik itu pelatih gerak jalan maupun pelatih volleyball yang telah membawa nama sekolah kita mendapatkan juara, yaitu juara 1 untuk gerak jalan putra dan putri, kemudian juara 2 untuk volleyball putra dan putri tahun ini. Kenapa saya berapresiasi? Karena pekerjaan ini bukan pekerjaan ringan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan sangat berat. Apalagi itu menjadi pelatih gerak jalan. Kurang lebih saya hampir 10 tahun lebih itu jadi pelatih gerak jalan. Jadi lapangan itu sangat dirasakan sekali bagaimana itu kita melatih gerak jalan. Makanya saya beri apresiasi yang sangat luar biasa. Karena tidak gampang kita berada di titik puncak. Karena kita harus bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah Kabupaten Buton. Karena kemarin itu termasuk Kasali 2, Kasal 2 itu ikut bergabung. Dan saya dengar tahun-tahun berikutnya itu akan bergabung lagi sekolah-sekolah yang lain. Karena sudah Kasal 2 itu sudah memberi contoh. Ternyata bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten ini. Kemudian yang berikut terkait agenda pertemuan hari ini, itu yang pertama adalah terkait dengan diseminasi budaya positif. Ini Ibu Wa'udi Rosdiana dengan Februari Dewi ini hadir karena bertepatan memang dengan persiapan agenda yang sudah saya siapkan, yaitu terkait dengan revisi tata tertib sekolah kita. Kenapa tata tertib sekolah kita ini perlu direvisi? Karena ada beberapa peraturan
yang terkait misalnya dengan seragam sekolah itu sudah berubah aturannya. Jadi sudah berubah aturannya, tidak lagi digunakan seragam sekolah yang dulu dipakai oleh kelas 11 dan kelas 12 hari ini. Itu sudah ada permennya, Permen nomor 50 tahun 2022. Sudah berubah, sudah berlaku dari tahun lalu sebenarnya. Tetapi kita tidak boleh terlambat dan kita mulai berlakukan di tahun ajaran atau tahun pelajaran 2024-2025 ini. Jadi ini sangat tepat sekali, kita coba berkolaborasi dengan CGP Angkatan 11 dari sekolah kita terkait dengan budaya positif sekolah. Karena kenapa budaya positif sekolah ini perlu kita gali? Karena memang banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah ini tidak dimunculkan ke permukaan. Ya. Tidak dimunculkan ke permukaan, bahkan hampir tergerus. Ya, misalnya budaya berprestasi di bidang akademik, budaya berprestasi di bidang non akademik, atau termasuk kebiasaan-kebiasaan yang lain. Nah, olehnya itu memang sangat urgen sekali. Kebetulan ada kita punya CGP ini dari 2 orang untuk sebentar mempresentasikan tentang budaya positif di sekolah kita. Nanti setelah itu kemudian kita dapatkan berbagai informasi atau ilmu terkait dengan budaya positif, baru setelah itu kita lanjutkan dengan pembahasan tata tertib sekolah kita. Jadi harus ada produk hari ini. Nanti saya akan bagi kelompok, kemudian setelah itu diskusikan mana yang lebih itu dikurangi, disedangkan kemudian mana yang kurang kita tambahkan. Seperti itu. Sudah ada konsepnya, nanti sebentar kita akan bagi. Kemudian dibagi kelompoknya, kemudian masing-masing kelompok sama dia presentasikan apa yang menjadi bagiannya pada saat pertemuan sebentar. Kemudian berikut itu terkait dengan P5. Ya, P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tahun pelajaran 2024-2025. Ini juga perlu ada kesepakatan kita bersama. Kira-kira apa-apa saja yang perlu kita lakukan di sekolah kita. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan persimian gedung baru. Saya baru ditelepon oleh kepala bidang 3 hari yang lalu bahwa sekolah ini ternyata harus diresmikan oleh Pak PJ Gubernur. Itu. Nah, olehnya itu ini yang juga perlu kita bahas secara bersama-sama bagaimana baiknya. Karena kalau Pak PJ Gubernur datang, tidak mungkin datang begitu saja. Kalau dia datang harus kita sambut. Kalau kita sambut dengan apa? Kemudian pegangan bunga, kemudian setelah itu penandatanganan prasasti dan segala macam. Dan itu kita harus siapkan. Kemudian daun, kemudian tarian apa yang kita mau munculkan sebagai ciri khas dari sekolah kita. Pokoknya itu yang mau dipikirkan sebentar terkait dengan pembahasan persimian gedung baru. Ini dari tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab kepala sekolah sendiri. Mungkin itu beberapa pandangan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nanti berjalan waktu sebentar kita akan, kalau ada yang mau ingin kita pertanyakan nanti ditanyakan. Kemudian setelah itu kita bahas secara bersama-sama. Produksi satu orang itu berbeda dengan produksi yang diciptakan oleh banyak orang. Dan itu yang saya inginkan. Kemarin visi misi dan tujuan sekolah sudah selesai, tinggal dicetak. Kemudian sekarang ini kita mau menggodok lagi tentang tata tertib, dan itu harus diproduksi oleh guru-guru yang ada di sekolah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, terima kasih. Berikut acara berikutnya itu tentang diseminasi budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu oleh Ibu Rusdiana Rasia dan Ibu Nuriana Dewi. Kepada Ibu dipersilakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pasarwajo, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pasarwajo,
serta Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliau lah kita selalu dituntun menuju jalan kebaikan, dan insya Allah kita selalu istiqamah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memulai pemaparan pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada pihak sekolah, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian, karena telah mendukung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani sekarang. Yang kedua, sebelumnya saya memohon maaf pada Bapak Ibu. Di sini kami tidak mengajar. Bapak Ibu sekalian, di sini kami hanya melakukan diseminasi atau pengimbasan dan berbagi pemahaman terkait apa yang telah kami dapat pada pendidikan yang sedang kami jalani. Ya, pada hari ini kami akan melakukan diseminasi dengan tema budaya positif. Nah, sebelum Bapak Ibu kita tahu apa itu budaya positif, di sini saya memiliki pertanyaan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Ya, tidak. Ada jawaban lain? Ya, ada yang ya dan ada yang tidak. Oke, kita berlanjut dulu pada soal kedua. Menurut Bapak Ibu, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Ya, ada yang ya dan ada yang tidak. Oke, untuk kemudian yang ketiga, menurut Bapak Ibu, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, di sini kompak ya, jawabannya semua ya, luar biasa. Kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya, baik Bapak Ibu, karena di sini masih ada perbedaan persepsi antara kita di dalam ruangan ini, tadi ada menjawab ya, ada yang tidak. Jadi semoga setelah kami melakukan diseminasi ini, kita bisa bersama-sama menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pertanyaan yang saya sudah paparkan di depan. Ya, baik, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, karena berdasarkan pemikiran Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, sejatinya tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi bagaimana kita bisa menuntun peserta didik kita dalam bertindak, berucap, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, dalam hal ini melakukan budaya positif. Oke, baik, di sini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Jadi untuk agar kita dapat memahami apa itu budaya positif, kita harus mengetahui konsep-konsepnya. Di sini ada 5. Yang pertama itu disiplin positif yang kita sudah baca bersama tadi. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita harus tahu seseorang siswa melakukan suatu tindakan, apa motivasinya dan sebenarnya kebutuhan apa yang dia harus penuhi.
Nah, kemudian yang ketiga, 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas, dan kelima, segitiga restitusi. Dan untuk keyakinan kelas dan segitiga restitusi sebentar akan dibawakan oleh Ibu Rostiana Rasia. Ya, di sini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kegiatan, jadi bersama teman di samping kiri kanannya saja bagi yang berkenan. Nah, yang dilakukan adalah kegiatan cobalah buka. Cobalah buka, berarti di sini ada sesuatu yang kita buka dan kita akan pertahankan, atau kita buka atau kita pertahankan. Jadi Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian teman Anda atau tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Kemudian teman Anda boleh membujuk, boleh menghabis, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bisa membuka kepala tangan Anda. Nah, cuma di sini saya tekankan bahwa coba bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dunia, misalkan sesuatu. Jadi ketika ada orang yang mau mempengaruhi kita, maka kita akan buka atau tidak? Iya, cukup Bapak Ibu. Saya mau lihat tanggapannya dulu. Ada yang membuka kepalan tangan karena bujukan? Tidak. Ya, berarti semua berusaha mempertahankan apa yang berharga. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya katakan luar biasa? Karena ternyata di dalam kelas ini kita semua berada pada posisi kontrol. Ya, posisi kontrol itu berarti kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang, karena sebenarnya yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita adalah diri kita sendiri. Karena begitu berharganya sehingga mau dikasih uang, mau dikasih hadiah, bahkan diancam, kita mempertahankan. Oke, baik. Nah, jadi hubungannya tadi yang Bapak Ibu lakukan, di sini saya mau menghubungkan dengan teori stimulus respon dan teori kontrol. Jadi di sini tadi Bapak Ibu sudah berada pada teori kontrol. Jadi kita bandingkan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di situ bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon. Berarti ini paradigma karena pengaruh dari orang lain atau pengaruh dari luar kepada pendekatan teori kontrol. Berarti itu pendekatan yang memang sudah tertanam di dalam diri kita atau keyakinan. Oke, untuk stimulus respon di situ kita beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sementara teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara kebutuhan kita dengan orang lain. Itu kontrol, berarti kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Oke, berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut teori stimulus respon. Nah, sementara menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, saya ambilkan contoh mungkin dalam kelas ketika pelajaran biologi. Nah, untuk stimulus respon, ketika guru menjelaskan, misalkan seorang anak itu memperhatikan gurunya karena nanti takut ditegur, cuma karena takut ditegur. Sementara kemudian untuk teori kontrol itu sebenarnya contohnya ketika seorang anak itu dia sudah punya keyakinan bahwa memang pelajaran itu kita harus perhatikan. Jadi dia tidak memperhatikan adanya pengaruh dari luar karena keyakinan sudah tertanam di dalam dirinya. Oke, berikutnya untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Berarti kita masih mau mempengaruhi orang, sementara untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Paham Bapak Ibu? Ya, jadi begini, analoginya itu misalkan saya menuntut anak untuk sepemahaman dengan pemikiran saya. Nah, dengan cara saya, berarti di sini saya menuntut, kan? Itu adalah teori stimulus respon. Karena saya menuntut sehingga murid yang saya ajar tadi ikut. Berarti itu pengaruh karena ada tuntutan dari saya sebagai guru yang mengajar. Kemudian untuk teori kontrolnya, kita kembali pada siswa itu sendiri. Kembali pada diri siswa itu sendiri, bahwa keyakinan itu memang sudah tertanam di dalam dirinya. Jadi tanpa dituntut oleh guru, dia sudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya. Oke, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau itu untuk stimulus respon, kalau untuk teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, kita kembali karena kebutuhannya kita berbeda dengan orang lain. Oke, berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu teori stimulus respon. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu adalah stimulus respon. Pemaksaan ada ketika bujukan gagal. Berarti ini sudah ke arah yang lebih pemaksaan sebenarnya, kan? Oke. Kemudian untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsensus ini adalah diskusi. Jadi untuk teori kontrol, kolaborasi dan berdiskusi itu sangat penting. Kenapa? Karena sesungguhnya yang menjadi kekurangan orang lain mungkin itu adalah kelebihan kita, dan kelebihan orang lain mungkin bisa menutupi kekurangan kita. Oke, yang terakhir untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah ini masih berlaku. Sementara kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya begini, tidak ada yang kalah, bukan tidak mau mengalah, tetapi semua pada posisinya karena berdasarkan kebutuhannya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara tentang disiplin, berarti ini erat kaitannya dengan kontrol. Ya, kontrol. Nah, kita sebagai guru mungkin berpendapat bahwa kita lah yang mengontrol siswa kita. Iya. Di sini adalah pemaparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi di sini beliau meluruskan sebenarnya kontrol itu apakah dipengaruhi oleh orang lain atau muncul dalam kesadaran kita sendiri. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini kita berpendapat sebagai guru kitalah yang mengontrol murid. Nah, di sini beliau mengatakan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, untuk teori kontrol ini, baik perilaku yang disukai maupun tidak disukai ini berlaku, karena kita kembali lagi ada alasannya, tergantung kebutuhannya. Iya, yang kedua, beliau mengatakan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita beranggapan bahwa ternyata selama ini kita beranggapan bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, di sini beliau memaparkan penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini ibaratnya ini siswa itu ketika kita kasih penguatan positif, tidak berarti bahwa mereka itu bisa kita kontrol, karena sesungguhnya ada pengaruh lain. Misalkan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, sebelumnya juga kami di sini juga dalam masa proses belajar, Bapak Ibu. Ini juga jujur sebelum kami mengetahuinya bahwa untuk saya pribadi, saya selalu membuat siswa itu merasa bersalah. Itu sebelumnya saya selalu membuat mereka merasa bersalah dengan tujuan supaya mereka mengetahui apa kesalahannya. Ternyata mungkin saya agak sedikit keliru, karena di sini beliau mengungkapkan bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ketika kita menyudutkan siswa karena kesalahannya, dia akan merasa bahwa identitas saya ini gagal. Nah, kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Nah, kemudian karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang terakhir di sini menurut Bapak Dr. William Glasser, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebagian dari kita berpikir bahwa kita orang dewasa, kita berhak memaksa anak-anak. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi itu Bapak Ibu menurut Dr. William Glasser tentang miskonsepsi mengenai tentang kontrol. Ya, sekarang kita masuk pada disiplin positif. Jadi tadi saya sudah memaparkan ada beberapa aspek yang harus kita tahu ketika kita mau menciptakan budaya positif. Jadi yang pertama di sini adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi intinya disiplin positif ini bagaimana kita mengarahkan atau menuntun anak-anak didik supaya mereka itu sadar. Jadi sadar atau bisa mengontrol dirinya sendiri tentang sebuah pelanggaran atau perilaku-perilaku di luar perilaku positif. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan bercipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, saya menampilkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika kita berbicara nilai-nilai itu sebenarnya banyak sekali, sangat banyak nilai-nilai positif. Nah, tetapi di sini sudah dirangkum dalam atau sudah dibungkus rapi dalam profil pelajar Pancasila atau biasa kita kenal dengan P3. Jadi P3 itu adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kalau P5 itu sudah proyek penguatan. Jadi melalui proyek dikuatkan nilai-nilai kebajikan universal. Oke.
Nah, di sini profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Ya, jadi tadi itu adalah pemaparan tentang disiplin positif. Jadi sekarang kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Di sini saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa yang mendorong seseorang melakukan tindakan, perilaku atau perbuatan? Menurut Bapak Ibu, atau apa yang mendorong kita melakukan suatu tindakan, suatu perilaku atau perbuatan? Nah, ada kebutuhan. Iya, karena ada kebutuhan. Ada lagi? Ya? Memenuhi keinginan. Iya. Iya. Ternyata menurut Dian Bozen, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu ingin menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ini kita bahas dalam lingkungan sekolah. Jadi biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu tindakan karena mereka itu motivasinya untuk menghindari hukuman. Misalkan takut dihukum di depan orang. Yang kedua, takut mendapat tindakan yang tidak nyaman. Kemudian yang kedua, seseorang melakukan tindakan itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir adalah menghargai diri menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada 3 faktor kenapa seseorang melakukan tindakan. Jadi untuk faktor pertama dan kedua itu disebut dengan faktor eksternal, karena masih dipengaruhi oleh pengaruh dari luar, dari orang lain. Karena kalau bukan dia menghindari hukuman, dia ingin mengharapkan imbalan, pujian, penghargaan. Kan? Berarti ketika tidak ada imbalan, tidak akan ada hukuman, tidak akan ada penghargaan. Berarti mungkin anak-anak itu akan melakukan tindakan-tindakan di luar kegiatan positif. Ya Bu? Ya. Itu bukan motivasi perilaku manusia. Tadi kan teman-teman menjawab bahwa motivasi perilaku manusia itu karena motivasi kebutuhan. Kalau begitu itu motivasi perilaku siswa atau khususnya di lingkungan sekolah itu sesuai dengan yang 3 pendapat itu. Tapi kalau perilaku manusia secara umum, masyarakat itu kebutuhan motivasi perilaku masyarakat yang kita jawab tadi, karena di situ manusia. Ya. Kalau yang ini jelas itu motivasi perilaku siswa atau lingkungan sekolah. Jadi terima kasih banyak atas sarannya. Kita diberikan kesempatan dulu untuk menjabarkan. Kalau terjadi silang pendapat nanti sebentar ada sesi tanya jawab. Gitu ya Bapak Ibu, supaya dia lancar. Oke, lanjut Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu atas masukannya. Jadi di sini kita fokusnya pada lingkungan sekolah Bu. Ya. Terima kasih Bu sekali lagi. Oke, jadi saya lanjut. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa orang melakukan suatu tindakan? Karena mereka ingin kebutuhannya itu terpenuhi. Yang pertama ada bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan kelima kesenangan. Jadi Bapak Ibu, setiap perbuatan punya alasan atau tujuan. Jika seseorang melakukan hal-hal di luar perilaku positif, berarti ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Jadi saya ambil contohnya ini, misal bapak-bapak di sini mungkin ketika ibu-ibunya di rumah ingin menuntut kebutuhan kasih sayang, misalkan minta dibawa jalan-jalan, tetapi bapak ibu mungkin mengabaikan itu, pasti ya ibu-ibu di rumah itu akan melakukan di luar tindakan positif seperti mungkin sering cemberut atau ketika ditanya suka marah-mararah. Jadi semoga setelah bapak memahami
dibatasi ya Bapak. Jadi kaitannya dengan lingkungan sekolah, kita kembali pada siswa. Nah, siswa itu melakukan suatu tindakan karena ada alasannya. Itu sebenarnya karena ada alasannya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini berhubungan dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan, kesehatan dan merasa aman. Saya ambil contohnya, misalkan ada seorang anak atau siswa mengambil bekal temannya di sekolah. Nah, memang itu adalah perbuatan negatif. Tetapi ketika kita menggali, mencari tahu masalah apa, ternyata ini berhubungan dengan kebutuhannya tentang pangan. Ini misalkan mungkin dia tidak suka dengan bekal yang dibawa dari rumah, atau mungkin dia merasa lapar, ya. Itu saya ambil contoh. Kemudian misalkan juga mengambil pulpen temannya, berarti dia tidak ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, tetapi bagaimana cara kita sebagai guru untuk menuntun anak-anak membedakan antara perbuatan positif dan negatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang pertama, siswa ingin menyayangi dan disayangi, kemudian memberi dan menerima perhatian, kemudian merasa diterima dalam lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan yang terakhir rasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga di sini kebutuhan untuk penguasaan. Seorang anak mereka mungkin akan merasa diakui prestasi dan penguasaannya. Mereka ingin merasa diakui prestasi dan penguasaannya. Di sini sebagian besar kita memandang bahwa anak-anak yang meningkat secara kognitif itu adalah anak yang cerdas, tapi di sisi lain anak-anak mungkin yang secara kognitif dia kurang, tetapi secara psikomotor, afektif mungkin dia ya di atas rata-rata lah Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu butuh penguasaan. Maksudnya mereka itu merasa penguasaannya itu harus kita hargai. Nah, misalkan lagi begini, ketika seorang anak tidak diakui atau dia merasa dia tidak menguasai mata pelajaran itu, pasti dia akan melakukan tindakan yang di luar perilaku positif, seperti malas memperhatikan pelajaran karena memang dia merasa dia tidak kuasai itu, sementara mungkin dia memiliki penguasaan di bidang lain tetapi kurang diapresiasi. Oke. Berikutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Jadi kebutuhan untuk kebebasan, seorang anak ini ingin mandiri, kemudian memiliki pilihan. Mereka memiliki pilihan, kemudian mereka tidak mau dikekang oleh orang lain. Seperti menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Kemudian suka mencoba-coba hal yang baru. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kesenangan. Di sini anak-anak suka bermain, iseng, suka bercanda, menikmati apa yang mereka lakukan. Nah, biasanya kita tanya siswa, ini pengalaman saya pribadi, saya tanya kenapa suka ganggu temannya yang perempuan dalam kelas. Dia bilang cuma iseng, cuma bercanda. Berarti dia memenuhi kebutuhan dasarnya, dia mau bercanda. Ya, cuma saya kembali lagi pada 5 kebutuhan dasar ini, bagaimana kita menuntun peserta didik agar menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini bagaimana kita bisa menuntut mereka membedakan perilaku positif dan perilaku negatif. Di sini saya juga menampilkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ya, sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau atau mengawasi, dan yang kelima manajer. Ya, kita masuk pada posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi biasanya ketika kita melakukan hukuman pada anak-anak, nada suara kita itu tinggi, kemudian menghardik, menunjuk-nunjuk, membentak. Biasanya kita mengeluarkan hukuman secara fisik dan verbal.
Tapi karena sekarang fisik kayak sepertinya dilindungi oleh hak asasi manusia, perlindungan anak, jadi biasanya kita memarahi menggunakan kata-kata verbal. Oke, jadi dampak yang dialami oleh anak menjadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran tertentu dan menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya kita suara lembut namun menyalahkan siswa. Jadi dampak yang didapat oleh siswa membuat siswa merasa bersalah. Murid akan merasa gagal dan merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Dan yang terakhir, mereka dapat menarik diri. Menarik diri mungkin mereka menutupi diri atau kurang bersosialisasi dengan teman-teman yang di kelas terutama, atau mungkin lebih banyak diam. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini kita guru bersikap ramah, kemudian cenderung bersenda gurau untuk mencairkan suasana. Karena di posisinya kita sebagai teman, kemudian dampak yang dialami oleh siswa akan merasa senang dan akrab dengan guru. Kemudian siswa hanya mampu mendengar guru tertentu, jadi cuma guru-guru yang diakrabkan saja. Kemudian akan tergantung dengan guru tersebut dan membuat siswa tidak akan mandiri. Cuma di sini ditekankan bahwa sebenarnya sekalipun kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai teman, tidak ada salahnya karena pendekatan itu memang penting. Cuma kita harus memperhatikan batasan-batasan antara guru dan siswa. Itu juga merupakan pembelajaran berharga untuk saya sendiri ketika saya berada di dalam kelas. Kemudian yang keempat, pemantau atau mengawasi. Biasanya nada bicara dan ekspresi datar. Jadi kita berbicara datar, ekspresi tidak ada. Kemudian bahasa tubuh formal. Kemudian berbicara dengan catatan dan fakta. Catatan dan fakta berarti anak-anak di sini sudah tidak bisa mengelak karena data yang membuktikan. Oke, berikutnya memberi konsekuensi dan kemudian identitas berhasil. Kenapa dikatakan identitas berhasil? Karena anak-anak itu sudah mereka sudah bisa sebenarnya sudah ada sedikit kesadaran dirinya. Saya sebenarnya ini diawasi, jadi saya berusaha untuk melakukan sesuai kemauan Bapak Ibu guru. Ya, di sini dampak yang ditimbulkan oleh siswa menghitung hadiah atau hukuman tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, mendapat konsekuensi ketika mereka melanggar dan menyesuaikan bila diawasi. Jadi maksudnya menyesuaikan bila diawasi ini adalah mungkin ketika tidak ada guru tadi, mereka bisa saja melakukan hal-hal di luar tindakan positif. Karena tidak ada guru, kita kembali pada poin pertama untuk dampak yang dialami siswa, menghitung hadiah atau hukuman tanpa melihat nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi yang terakhir di sini posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama, suara halus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Kemudian kedua, tercipta identitas positif dan berhasil. Berikutnya, guru membantu siswa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka buat. Kemudian mencari solusi atas masalah yang ada dan menguatkan watak atau karakter. Jadi dampak yang dialami siswa dapat mandiri, kemudian dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini untuk perilaku penghukum dan pembuat merasa bersalah. Di sini masuk perilaku kontrol negatif. Kemudian untuk perilaku kontrol positif masuk pada posisi teman dan pemantau. Dan sementara kontrol diri di sini masuk pada posisi manajer. Jadi saya rasa itu saja pemaparan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya untuk materi keyakinan kelas dan
Iya Bapak Ibu, ternyata kita umpan balik dulu terkait materi ini supaya sebentar tidak banyak tindis materi yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih atas apa yang dipaparkan. Terus sekarang ini 90% ada di materi KBK. Ya. Cuma tadi ada beberapa. Kenapa saya bertanya duluan? Bukan saya tidak menghargai, tetapi kebanyakan yang pertama saya sudah lupa karena barusan ini kita baca. Walaupun saya catat, tapi saya sudah lupa apa-apa yang ditanyakan. Jadi gini, intinya bahwa tadi hukuman itu tidak bagus, tetapi penguatan itu penting. Jadi itu perlu kita bedakan yang mana hukuman yang harus penguatan. Ya, hukuman tidak boleh, tetapi penguatan penting. Yang kedua, ini semua teori. Ya, teori itu 99% benar. Ya, tetapi kita lihat tinggal lingkungannya, pelaksanaannya. Pertama, banyak hal-hal yang mendukung untuk keberhasilan teori. Contoh, tadi Ibu sudah singgung tentang administrasi. Contoh kecil, kemarin ada teman saya mahasiswa menegur siswa bahwa bahwa kau ini sering malas. Jawabannya anak-anak, tidak Bu, barusan ini saya malas, puasa diam karena tidak ada catatan selama ini. Ya. Tapi kalau kita berangkai administrasi, mulai dari piket harian yang sebentar kita bahas tentang tata tertib, apa yang harus dilakukan dari piket itu. Maaf, ini teori saya sendiri malas, tetapi mungkin kita bisa setujui, kita bisa lakukan semua. Administrasi yang backup absen itu jangan hanya contoh ini, jangan hanya saya lihat administrasi di TU yang kemarin saya sudah pernah bicara dengan itu, tidak bisa ditindaklanjuti karena hari ini lain, besok lain, lusa lain. Karena siswa dia tulis namanya dia berbeda, ya karena hanya dia tulis sama panjang. Tapi kalau administrasinya sudah lengkap, satu kelas tinggal tanggalnya kita berarti 1 minggu kelihatan di piket bahwa administrasi siswa yang termalas siapa. Ya, kalau hanya satu yang mendata tidak bisa. Jadi itu semua hal-hal yang positif. Jadi banyak tadi yang saya mau tanyakan tadi, ternyata sudah pada lupa. Karena banyak tadi yang kemarin Pak Rajiman datang. Ada Pak Rajiman. Pak Rajiman. Ibu, siapa guru TKN yang kelas 3? Saya bilang Ibu Suci. Coba ditanya dulu ini anak-anak, apa kemarin perilakunya tidak bagus? Iya. Saya mau tanya bagaimana? Tidak ada catatan apa-apa yang dilakukan. Iya. Maksudnya perilaku yang tidak bagus itu apa saja. Jadi kita bisa membina atau mengarahkan anak-anak sesuai dengan yang sebenarnya kita tidak salah. Tapi kalau hanya perilaku tidak bagus, bisa saja kita hanya marah selesai pulang. Ya. Mungkin itu sementara dan nanti sebentar kita akan tahu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu anggapan Ibu. Jadi memang benar hukuman dan penguatan. Jadi antara hukuman dan penguatan itu penting. Kemudian untuk ini tadi Ibu menyinggung administrasi. Jadi semoga dengan kegiatan ini juga itu di luar, untuk administrasi itu di luar ranah kami Bu. Semoga di sini kita bisa berkolaborasi. Semoga di sini kita berkolaborasi untuk bagaimana agar kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, untuk yang Ibu katakan tadi, memang di sini Ibu mengambil posisi sebagai pemantau karena memang catatan itu penting. Catatan itu penting, data itu penting karena biasanya ketika tidak ada data atau
hitam di atas putih, seseorang bisa saja menyangkal. Ya luar biasa sekali Bu masukan untuk kami. Sekali lagi terima kasih. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ingin. Ya silakan Pak. Terima kasih, lanjut saja. Saya hanya mau tanyakan, tolong nggak Bu kasih contoh yang mana hukuman dan yang mana penguatan. Misalnya anak-anak terlambat, bagaimana penguatannya, bagaimana hukumannya. Terus kalau anak terlambat di penguatan, sampai kapan penguatannya ini dikuatkan terus? Nah, itu barangkali Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Sebenarnya ini sebentar mau dipaparkan oleh Ibu Rostiana untuk lebih jelasnya antara hukuman dan keyakinan. Ya, kami sebutnya keyakinan. Tapi memang ini penguatan ini penting. Jadi untuk ciri-ciri antara hukuman atau perbedaan antara hukuman dan penguatan atau mungkin biasa kita kenal dengan keyakinan, kesepakatan. Jadi kalau hukuman ini biasanya itu satu arah. Jadi satu arah ini cuma dari kita guru dan waktunya itu tiba-tiba. Gitu. Kalau untuk penguatan, ini dua arah antara guru dan siswa sehingga tercipta yang namanya kesepakatan, dan kesepakatan itulah yang akan membentuk suatu keyakinan. Nah kemudian ketika Bapak tadi bertanya bagaimana ketika orang sudah dikasih penguatan tapi melakukan terus sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Ya, saya coba menanggapi. Jadi sebenarnya kita kembali dulu pada kebiasaan anak-anak. Nah, kebiasaan ini memang ketika kita tidak pernah mengingatkan atau mengarahkan, kebiasaan inilah nanti yang akan menjadi karakter. Dan sebenarnya karakter ini yang kita harapkan menuju nilai-nilai kebajikan. Nah, misalkan tadi ada contoh kasus yang Pak Salim berikan kepada kami, anak-anak itu ketika sudah dilakukan penguatan terus-menerus tetapi tidak berubah. Nah, sebenarnya itulah tujuan dari kolaborasi warga sekolah, karena sebenarnya kita di dalam lingkungan sekolah ini kita semua adalah kunci dan anak itu adalah gemboknya. Mungkin kunci yang dipegang oleh saya mungkin kurang pas, mungkin saya sebagai wali kelas mungkin kunci yang saya pegang itu kurang pas untuk membuka gembok tadi, mungkin bisa dilanjutkan kepada guru BK. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita butuh yang namanya kolaborasi. Jadi mungkin setelah ditangani oleh guru BK dan kemudian setelah itu ke Bapak Kepala Sekolah, mungkin di situ ini anak akan menemukan kunci untuk membuka gemboknya. Karena sebenarnya beda orang beda pendekatan, ya Bapak Ibu. Jadi mungkin pendekatan saya kurang pas, setelah ditangani oleh guru bimbingan konseling, mungkin itu sudah pas dan dapat membuat anak ini muncul dari dalam dirinya tentang nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ada lagi dari Bapak Ibu? Ya silakan Bu. Terima kasih kepada saya. Tadi sempat saya lihat tentang pendapat dari Dr. William bahwa ada penguatan profil efektif dan bermanfaat dan ada namanya bentuk kontrol. Yang saya tanyakan itu apakah penguatan penguatan positif efektif ini sama dengan bentuk kontrol atau tidak? Atau dia bagaimana hubungan antara penguatan positif efektif dan bentuk kontrol? Karena nanti keduanya ini akan menjawab mungkin pertanyaan dari Ibu Pipe satu tadi yang menjawab tentang perilaku apa saja yang tidak bagus, karena ini akan menjadi bentuk kontrol dari kita sebagai guru nantinya. Jadi nanti jelasan kepada kita bagaimana pemahaman tentang penguatan positif efektif dan bermanfaat itu dengan bentuk kontrol, apakah dia sejalan atau dia ada imbas antara keduanya, karena ini akan menjadi sebagai bentuk kontrol kita juga nantinya. Nah kemudian pertanyaan dari senior kita Ibu Pipe tentang perilaku apa saja yang tidak bagus. Nah, mungkin kami berpesan kepada calon guru penggerak yang lagi
menimba ilmu di situ, apakah nanti atau sudah punya tentang desain atau kelompok tentang perilaku apa saja yang tidak bagus, yang dikatakan tidak bagus seperti apa? Kali tempat pengontrol kita misalnya, kita memarahi dalam bentuk apa itu tingkatannya yang mana? Jadi harus saja, misalnya kalau ada yang sudah dipelajari patenkan perilaku apa saja yang tidak bagus, yang dikatakan tidak bagus itu dalam kategori yang mana? Seperti itu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Munira atas pertanyaan dan tanggapannya. Jadi mungkin maksud Ibu adalah hubungan antara stimulus respon, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, tapi Ibu tadi mengatakan penguatan positif dan ini, yang ini ya Bu. Pendapat Dr. Philip, bukan yang itu, yang pendapat Dr. Philip ada dua pendapat tadi. Dr. Philip yang tadi, yang ini. Ya. Baik, jadi saya mulai dulu dari penguatan positif. Nah, penguatan positif ini sebenarnya bagaimana cara kita untuk menguatkan perilaku siswa itu ke arah yang lebih positif dan dengan cara-cara yang positif. Karena kita kembali, ini yang kita bahas ini adalah disiplin positif. Pertanyaannya, ketika ada disiplin positif, apakah ada disiplin negatif? Ya, jelas ada. Disiplin negatif inilah yang disebut dengan hukuman. Oke, baik. Kemudian untuk kontrol, di sini ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini kita kembali lagi tadi pada teori William Glaser, bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita sendiri. Begitu juga siswa, yang bisa mengontrol diri mereka itu adalah mereka sendiri. Seperti tadi, saya mau bertanya, ketika Bapak Ibu ingin membuka kepalan tangan tadi, apakah orang yang membujuk Ibu Bapak itu bisa membaca isi hati Bapak Ibu untuk mempertahankan? Tidak, karena memang kita sudah punya kontrol dari dalam diri. Tetapi di sini ilusi bahwa guru mengontrol murid ini diluruskan oleh Dr. William Glaser, karena di sini sudah dijelaskan bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, kenapa dikontrol? Berarti ketika kita merasa kita mengontrol siswa, siswa juga akan merasa bahwa ketika mereka berada di hadapan kita, mereka itu akan melakukan tindakan-tindakan yang kita harapkan. Dan ketika kita tidak ada, mungkin mereka akan menyimpang dari perilaku positif yang kita inginkan. Itu Bu. Kemudian yang kedua, desain tentang perilaku. Apa saja yang tidak bagus, ya. Ini juga sebenarnya sebentar akan dipaparkan oleh teman saya Ibu Rostiana Rasia, cuma saya secara garis besarnya saja. Ya, ini kita ketahui bersama bahwa perilaku yang tidak bagus itu adalah perilaku yang tidak kita harapkan, atau yang tidak kita inginkan, atau menyimpang pada nilai-nilai kebajikan. Contoh kecilnya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Jadi yang kita harapkan ini adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi nanti sebentar supaya lebih jelas, Ibu Rostiana Rasia akan memaparkan perbedaan antara peraturan, kesepakatan, dan keyakinan yang akan membentuk perilaku dan karakter siswa ke arah yang lebih positif. Saya kembalikan pada Ibu Munira. Ya, makasih Bu. Mungkin satu orang lagi saya kasih kesempatan. Oh iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat saja ya. Ini menyerukan siswa ketika dalam proses belajar itu masuk dalam hukuman atau penguatan? Ya, ulang Pak. Menyerukan siswa ketika siswa itu ribut dalam kelas tidak bisa lagi dikontrol, kemudian kita menyerukan siswa itu masuk dalam hukuman atau masuk dalam penguatan?
Iya, pertanyaannya luar biasa. Berdasarkan teori bahwa mengeluarkan siswa pada saat proses pembelajaran itu adalah hukuman. Kenapa saya katakan hukuman? Karena ini cuma dari satu arah, cuma satu pihak dari gurunya, tanpa membentuk keyakinan apa sebelumnya yang harus diyakini antara murid dan guru, dan kemudian ketika ada pelanggaran seharusnya siswa mengetahui pelanggaran apa yang mereka sudah langgar atau keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Nah, ketika kita disebut jikalau contoh dari konsekuensi itu adalah di sini antara hukuman dan konsekuensi ini bisa menuntun seorang anak untuk berperilaku ke arah yang positif. Jadi memang sebenarnya kita tidak boleh satu pihak. Mungkin ada alasan tertentu. Nah, kalau maksudnya begini, ketika kita mengeluarkan yang sudah keluar, kita tidak tanya dulu kesalahannya apa. Yang mungkin anak itu sudah tahu kesalahanku ada sehingga saya dikasih keluar. Nah, pada posisi ini sebenarnya restitusi. Kita sebagai guru harus bertanya dulu. Kita harus bertanya keyakinan apa yang mereka sudah langgar. Kemudian kita meminta juga solusi dari anak itu. Kedepannya itu mereka itu seharusnya bagaimana supaya saya tidak kasih keluar lagi. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena sekali lagi di sini saya berdiri tidak menggurui. Di sini saya dalam proses belajar. Jadi saya sangat membutuhkan masukan, dukungan, dan motivasi dari teman-teman saya. Di sini dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.